Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan topik pelajaran kita untuk mata kuliah Java, yaitu Java yang ketujuh. Nah, setelah Java ketujuh, kalian akan mengikuti yang namanya ujian mid semester. Nah, Java 7 topik kita hari ini adalah mengenai array. Ya, apa yang dimaksud dengan array? Tujuannya, pengertiannya, bagian-bagian array, lalu apa saja perintah-perintah array yang dapat kita gunakan dalam program Java. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama tujuan. Apa tujuan kalian belajar pada topik Java yang ketujuh ini? Yang pertama tentu kalian dapat memahami tentang array. Ya. Lalu kalian dapat menerapkan perintah-perintah array dalam pemrograman Java. Oke. Nah, kita masuk ke pengertiannya. Sama seperti fungsi dari variabel, yaitu sebagai tempat menyimpan data secara sementara pada memori komputer, di mana variabel biasa hanya menyimpan satu data, namun array atau larik adalah salah satu jenis variabel yang dapat menyimpan atau menampung lebih dari satu data, namun dengan tipe data yang sama. Ya, jadi array itu merupakan variabel juga ya, atau nama lainnya disebut dengan larik. Nah, jadi ini adalah array itu salah satu jenis variabel yang dapat menyimpan atau menampung lebih dari satu data dengan tipe data yang sama. Jadi bedanya dengan variabel biasa, kalau variabel biasa dia menyimpan datanya hanya satu saja. Ya, hanya satu data data yang disimpan. Itulah fungsi dari array, yaitu menyimpan data secara sementara pada memori komputer. Tapi kalau dia array, sudah bisa menyimpan lebih dari satu data. Nah, itu yang dimaksud dengan array. Lalu bagian-bagian array. Untuk memudahkan kita memahami penggunaan array dalam pemrograman Java, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagian-bagian apa saja yang ada di dalam array. Dengan demikian, kita dapat menggunakan array untuk tujuan yang lebih tepat. Sebelum ke bagian-bagian, kita dapat memahaminya dengan bagan atau gambar array yang disimbolkan dengan gambar berikut. Ya, jadi array itu bisa kita gambarkan sebagai berikut. Nah, ini dia. Kalau kita buat dia seperti blok-blok kotak panjang begini, nah inilah kita simbolkan sebagai array. Ada bagiannya itu ada var array, variabel array, atau nama array. Jadi nama variabel array itu bebas apa mau kita buat namanya. Yang penting array itu bisa digunakan kalau dia memiliki nama variabel array. Yang kedua ada index array. Index array itu inilah dia dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sesuai dengan gambar ini. Yang ketiga adalah data array. Data array itu adalah data yang tersimpan dalam blok-blok array tadi. Ada angka 6, ini contoh ya. 3, 7, 9, 8, dan 4. Contohnya. Jadi ada 3 bagian ya. Ada variabel array, ada index array, dan ada data array. Nah, apa yang dimaksud ketiga bagian tadi? Yang pertama adalah variabel array. Jadi variabel array ini merupakan variabel yang dideklarasikan atau diperkenalkan sebagai variabel array. Ya. Nah, bebas nama variabel. Nama variabel array pun juga bisa kita buat secara bebas dengan aturan-aturan dalam pembuatan variabel. Lalu ada index array. Index array itu adalah nomor urut atau urutan penyimpanan data di dalam array. Nah, index array dalam Java dimulai dari 0. Ya. Nah, dalam beberapa bahasa program yang lain, index array itu ada yang dimulai dari 1. Nah, untuk Java dia dimulai dari 0. Yang ketiga bagian array itu adalah data atau elemen array. Jadi data itu maksudnya adalah data yang tersimpan dalam variabel array. Data array yang tersimpan dalam array dapat bertipe string ataupun bertipe numerik. Nah, contohnya ini ada contoh array-nya ya. Contoh array yang bertipe numerik. Nah, ini variabelnya namanya nilai. Isi data-data array-nya adalah berupa angka-angka 85, 90, 50, 75, 88. Nah, ini dikatakan sebagai variabel array numerik.
bertipe angka ya. Lalu ada yang kedua, contohnya nama variabel array-nya adalah bunga. Nah, isinya kita lihat nama-nama bunga dalam tipe string atau karakter, tulip, anggrek, melati, mawar, aglo, ya kan? Nah, ini contoh array yang bertipe string. Jadi, ada dua jenis saja isinya, apakah dia angka atau karakter. Kita masuk ke perintah, ya. Jadi, dalam Java, perintah-perintah array itu dibagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama adalah bagaimana perintah untuk mendeklarasikan variabel array. Mendeklarasikan itu adalah memperkenalkan suatu variabel sebagai array. Jadi sintaks atau bentuk umum deklarasi variabel array dalam Java adalah sebagai berikut. Nah, diawali dengan tipe data. Jadi tipe data itu kan menentukan jenis dari array yang akan kita buat. Apakah dia array-nya numerik atau array-nya string. Tergantung tipe datanya. Jadi apa jenis tipe datanya? Buka kurung siku, tutup kurung siku, lalu apa nama variabel array yang kita deklarasikan. Setelah itu apa nama variabel array sama dengan new tipe data, lalu berapa jumlah data yang kita alokasikan. Ini sintaksnya. Contoh, kita membuat nilai, berarti integer, tipe datanya int, spasi, buka kurung siku, tutup kurung siku, nama variabelnya adalah nilai, lalu nilai sama dengan new int, buka kurung 5. Nah, contohnya nilai ini ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data yang bisa disimpannya, ditampungnya. Karena kan array dapat menampung lebih dari 1 data. Nah, kita deklarasikan dia sebagai 5. Nah, inilah bentuk umum atau sintaks untuk mendeklarasikan variabel array. Nama array-nya, tipe datanya, dan jumlah data yang bisa disimpan dalam array tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana memasukkan data ke dalam array. Kalau kita sudah deklarasikan, kalau kita sudah perkenalkan suatu variabel sebagai variabel array, maka kita sudah bisa menyimpan data atau memasukkan data ke dalam variabel array tersebut. Nah, untuk memasukkan nilai ke dalam setiap elemen array, maka kita harus menggunakan indeks array yang ada. Ya, pada bagian-bagian array kita tahu ada indeks array. Nah, cara memasukkan data array-nya, nama variabel array, buka kurung siku, lalu indeks array-nya dulu. Indeks array berapa dia, sama dengan, lalu apa data array-nya. Contoh, ini contohnya cara membuatnya ya. Variabel array yang kita buat tadi namanya adalah nilai. Indeks yang ke 0, isi datanya adalah 85. Nah, ini misalnya yang ini dibuat 85. Maka beginilah kita memasukkan data array-nya. Nah, indeks yang ke 0, indeks ke 1, dan seterusnya. Maka indeks ke 1 nilainya datanya 90, indeks kedua berarti 50, indeks ketiga dia 75, indeks yang keempat dia 88. Ya. Nah, itu cara memasukkan data ke dalam variabel array. Nah, kalau sudah kita masukkan, berarti sudah ada data disimpan dalam variabel array, maka sudah bisa lah dia kita tampilkan kembali atau kita cetak. Untuk mencetak atau menampilkan data atau elemen array, kita tetap juga akan menggunakan nama variabel array lengkap dengan nomor indeks array, data array. Ya, nomor indeks array pada data array. Sintaksnya, ya, perintah mencetak itu kan pakai sistem .out, .println, lalu apa nama variabel array-nya, lalu indeks array-nya, nomor indeks array-nya. Contohnya semua mau kita cetak. Setiap data yang ada pada variabel array nilai kita cetak. Maka kita buat saja begini. Sistem .out, .println, nama variabel array, lalu nomor indeks array 0, titik koma. Selanjutnya yang ke-1, indeks ke-1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat. Atau kita juga bisa
pencetakannya ini dengan menggunakan perintah perulangan. Nah, kalau menggunakan perulangan bisa seperti ini dia. For buka kurung int variabelnya a sama dengan 1 titik koma a lebih kecil sama dengan 5. Kenapa 5? Karena elemen data yang sudah kita deklarasikan pada variabel array nilai ada sebanyak 5, maka lebih kecil sama dengan 5 ya. Lalu a++ buka kurung system out print line. Nah, ini tinggal kita ganti. Kita nggak usah pakai nomor indeksnya, tapi kita ganti dengan variabel perulangannya. Lalu tutup. Nah, itulah dia. Penggunaan pencetakan elemen array dengan perintah perulangan sesuai dengan jumlah elemen data yang tersimpan di dalam array. Ya, ini dia. Ya, perulangannya. Oke. Kita coba dulu buktikan dengan program untuk contoh yang ada dari materi kita, yaitu si nilai. Maka kita masuk ke deklarasi dulu. Kita buka program Java-nya. Maka kita buatlah di sini langsung int ya. Contohnya nilai ya. Kita buat saja int, nama variabelnya adalah nilai. Lalu kita buka kurung siku dulu. int buka kurung siku, tutup kurung siku, lalu nilai titik koma, nilai titik koma, enter ya. Oke, lalu nilai sama dengan new int, kita buat dia 5. Nilai kalau huruf awalnya besar kapital kita gunakan kapital. Nilai sama dengan new int, kita kasih jumlah datanya adalah 5. Lalu tutup titik koma. Oke ya. Ini untuk mendeklarasikannya. Ini artinya deklarasikan atau perkenalkan variabel nilai sebagai array. Dari mana kita tahu array? Ya, ini ada simbol buka kurung siku, tutup kurung siku. Nah, lalu perkenalkanlah si variabel array itu dengan tipe datanya itu adalah integer dan jumlah datanya sebanyak 5. Nah, itu kalau kita artikan baris per barisnya. Ya. Oke, bagian deklarasi sudah. Sekarang kita memasukkan data ke array. Perintahnya adalah apa nama variabel array, lalu indeksnya, lalu datanya. Berarti yang begini, ya kan? Kita masukkan saja variabel array nilai untuk indeks yang ke-0, datanya adalah si angka 85. Titik koma. Nah, itu cara maksudnya. Variabel array untuk indeks yang ke-1, datanya adalah angka 90. Nah, itu kita masukkan. Yang ketiga, nilai untuk indeks yang kedua. Indeks kedua berarti data ketiga, ya kan? Nilainya adalah 50. Titik koma. Lalu nilai untuk indeks yang ketiga, datanya adalah 75. Titik koma. Yang terakhir, nilai untuk indeks yang keempat, datanya adalah 88. Titik koma. Itu perintah yang kedua, yaitu memasukkan data ke dalam variabel array. Ya, biar sesuai dengan yang ini dia contohnya. Nah, ini nilai 85, 90, 50, 75, 88. Perintah yang ketiga, oke, yaitu mencetak atau menampilkan. Sintaksnya itu system out print line, apa nama variabel array, buka kurung siku, lalu indeksnya, tutup kurung siku, tutup kurung titik koma. Nah, langsung saja kita mencetak system titik out titik print line titik out titik print line ya, print line
buka kurung, nama variabel array kita adalah nilai, lalu indeksnya adalah indeks yang ke 0, kita cetak, enter. Berarti ini akan menampilkan data yang ada di dalam array dengan indeks yang ke 0. Indeks ke 0 tadi adalah si 85. Ya. Nah, kalau ini kita jalankan sudah bisa kira-kira? Bisa ya. Kita jalankan saja, kita lihat hasilnya. Kita okekan. Maka yang muncul adalah angka 85. Hanya 85 karena indeksnya indeks ke 0 yang ini. Kalau mau kita cetak semua data dalam array, ya kita copy lagi lah. Lalu kita ganti dia nomor indeks yang kedua, indeks yang ketiga, lalu indeks yang keempat, dan yang terakhir 0, 1, oh ini 2 ya. 2, 3, yang terakhir adalah yang keempat. Kalau sudah kita jalankan, oke kan, maka yang muncul adalah 85, 90, 50, 75, dan 88. Ya. Gampang ya. Ini dia untuk perintah array dalam Java, bagaimana mendeklarasikannya, mengisi data dalam variabel array, dan mencetaknya, ya, menampilkannya. Nah, di sini sudah kita siapkan juga bahannya. Kalau misalnya kita mau mencetaknya dengan menggunakan perintah perulangan, maka gunakan perulangan seperti ini. Bisa kita ganti. Ini kan terlalu banyak ya. Maka kita buatlah perulangan for integer a sama dengan 1, titik koma, a lebih kecil sama dengan 5, titik koma a plus plus, lalu buka kurung, kita gantilah di sini sistem, titik out, titik print line, buka kurung, tinggal kita ganti dia nilai, nama indeksnya diwakilkan dengan perulangan, titik koma. Oke, ya. Nah, bagaimana hasilnya? Kita lihat saja. Jadi satu program saja dia untuk mencetak hasilnya, ya. Oh, ini dari 0 berarti. Dari 0 ke 5 kita jalankan lagi. 85, 90, 50, 75, dan 88. Ya. Sama ya. Nah, ini kita mulai dari 0 saja. A lebih kecil sama dengan 5, A plus plus, maka dimunculkan dia. Iya, sama ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Ini dengan menggunakan perulangan. Integer, A sama dengan 0, A lebih kecil sama dengan 5, A plus plus. Atau bisa diganti A sama dengan A tambah 1, A tambah 1. Ini hanya counternya saja. Coba kita jalankan lagi, oke. Maka muncul dia 85, 90, 50, 75, 88. Oke ya. Ini untuk mencetaknya dengan perulangan. Kalau mau kita buat ke samping, boleh ya. Print, nilai, bisa kita tambahkan di sini. Tambah, kita buat dia spasi ya. Kita coba jalankan, ini juga boleh ke samping. Oke ya, 85, 90, 75, 88. 75, 88. Ada 5 datanya. Integer 5. Kalau kita mulai dari 1, maka kita ganti dia. 1 ke 6 ya. Coba kita jalankan lagi. Nah, tentu indeksnya dia dimulai dari 1. Indeks 1 nggak ada ya, 0 ya. Harus dimulai dari 0. 6. Sama ya. Oke, itu dia untuk menjalankan atau menampilkan program Java. Oke. Nah, itu untuk array yang bertipe angka. Nah, udah bisa ya. Kalau misalnya array yang bertipe string, nah ini tadi sudah ada contoh 2 adalah buatlah program array sesuai dengan perintah array yang telah dipelajari. Misalnya ada nama
array-nya MHSW isinya 1, 2, 3, 4, 5 juga ya kan. Nah, untuk contoh yang kedua ini kita tinggal ganti saja. Ini kita hapus saja. Ya, hapus. Nah, lalu kita akan selesaikan contoh kedua ini. Nah, buatlah program array katanya. Nah, kalau di sini berarti ini nama array-nya MHSW. Maka kita deklarasikanlah dia sebagai string. String MHSW, ya kan? MHSW. Oke. Ini huruf besar. String MHSW. Lalu MHSW sama dengan string juga dia. Kita kasih dia new ya. New string nilainya sebanyak 5. Oke ya. Ini untuk deklarasi. Menginputnya ya tentu kita buatlah MHSW. Indeks yang ke 0 dulu sama dengan, karena ini dia string, kita gunakan petik ganda. Ya, isi datanya adalah yang pertama si Budi. Ya, Budi. Maka kita buat Budi. Ini kita copy saja. Ctrl C, Ctrl V. Yang kedua datanya adalah si Anto. Maka kita gantilah sini si Anto. Ctrl V, ganti dia ini ya. Indeksnya diganti. Yang ketiga, data ketiga Siska. Ctrl V, data keempat dengan indeks yang ketiga ya. Gerald. Nah, ini Gerald. Yang terakhir, berarti dia indeksnya yang keempat, data yang kelima itu adalah si Doni. Ya, kita buat Doni. Oke, ini menginputnya. Mencetaknya, kita buat saja perulangan. For int x sama dengan 0, titik koma, x lebih kecil sama dengan 5, titik koma, x plus plus, lalu kita buka kurung, kita cetak sistem titik out titik print line, nama array-nya MHSW, indeksnya kita ganti dengan x, lalu titik koma. Oke, udah ya, nggak ada error kan? Kita coba jalankan, maka hasilnya adalah, kita okekan. Iya, Budi Anto Siska. Budi Anto Siska. String 5. String MHSW. Budi Anto Siska MHSW. Nah, ini MHSW print line. Oke, kita coba dulu. String MHSW sama dengan new string 5 titik koma, pas. Ini kita buat 6. Kita jalankan. Oke, udah ya, pas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Muncul datanya ya. Nah, kalau mau kita buat dia ke bawah, bisa print. Ini tambahkan aja simbol tambah, lalu kasih dia spasinya. Ya. Kalau sudah kita jalankan juga, maka dia akan ditampilkan ke samping. Budi Anto Siska Geraldun. Kalau ada ini nggak masalah ya. Penting kan dia sudah muncul semua data yang ada dalam array. Oke ya. Itu untuk perulangan. Ini bisa kita ganti dengan x sama dengan x tambah 1. X tambah 1. So, kita ganti, kita jalankan juga bisa sama dia hasilnya. Budi Anto Siska Gerald Doni. Oke.
Nah, itu dia untuk contoh yang kedua. Array-nya seperti ini. Nah, ya. Lalu ada gaji. Nah, kalau yang ini berarti inilah kode programnya. Ya, ini kode programnya untuk perulangan untuk program yang pertama. Ini dia. Oke. Nah, selanjutnya ada contoh yang ketiga. Ini dia contoh yang ketiga, yaitu gaji. Nah, isi datanya 1, 2, 3, 4, 5. Sama, ya kan? Nah, maka tinggal kita ganti saja. Kalau kita hapus ini, gaji ya. Gaji itu berarti integer juga. Kita kasih namanya adalah gaji. Lalu jangan lupa buka kurung siku sama dengan gaji sama dengan new int sebanyak 5. Ya, ingat saja ini aja dia untuk perintah atau sintaksnya ya. Gaji sama dengan new int 5. int gaji. Ya, gaji ya. Kalau sudah kita isi coba gaji untuk indeks yang ke 0 sama dengan, karena ini angka maka masukkan langsung 12.000, misalnya 12.000. Enter ya. Kalau sudah kita kopikan. V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, ganti nilainya. Indeks yang ke-1, indeks yang kedua, indeks yang ketiga, dan indeks yang keempat. Lalu datanya dirubah sesuai dengan data yang diminta. 25.000, 50.000. 25.000, ini 50.000, lalu 35.000, 35.000, lalu 40.000. 40.000. Oke. Ya, kalau sudah kita cetaklah. Nah, ini tutup kurungnya belum kita buat ya, ada tutup kurung 2 kali ya. Nah, oke, biar dia nggak error. Lalu kita cetak dengan perulangan for int z sama dengan 0, titik koma, z lebih kecil sama dengan 6, titik koma, z sama dengan z tambah 1. Lalu buka kurung kurawal, kita cetak dia sistem titik out, titik print line, namanya tadi adalah gaji, dengan nomor indeksnya kita wakilkan dengan z. Oke, iya. Ininya z-nya huruf kecil ya. Oke, kalau sudah kita jalankan. Kita okekan, maka muncullah dia 12.000, 25.000, 50.000, 35.000, 40.000. Oke ya, programnya ini kita copy, Ctrl C, saya masukkan ke materi kita untuk contoh yang kedua. Oke, ya, nah itu dia, itu saja gampang ya. Jadi array dalam Java itu kita deklarasikan dulu variabelnya, kita isi datanya, lalu kita cetak atau kita tampilkan. Oke, mudah-mudahan bisa kalian ikuti, mudah kalian pahami kalau untuk array saja ya. Nanti di mana penggunaan array ini? Di Java 8 kita bisa melakukan yang namanya sorting data, searching data, dan juga untuk matriks kita bisa gunakan array, variabel array. Ini dulu ya topik kita untuk Java yang ke-7 yaitu array. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Tetap jaga kesehatan dan selamat pagi semuanya.